Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kepada tahapan kuliah terakhir dari psikologi pendidikan, gitu ya. Ini saya akan coba resume pertama kali terkait beberapa bahasan yang sudah dibahas oleh para pembahas di kelompoknya, gitu ya. Kita kemarin sebelum ini saya juga sudah pernah memberikan beberapa poin-poin penting ya, pemahaman-pemahaman penting yang saya sudah share terkait teori-teori yang sangat penting di dalam psikologi pendidikan. Kalau kemarin saya sudah pernah bahas teori kognitif dari Vygotsky dan Piaget, semoga Anda bisa pahami. Nah, sekarang saya akan membahas beberapa teori yang lain yang sangat penting yang perlu kita pahami dalam mempelajari psikologi pendidikan. Nah, ini mungkin akan ada 2 seri ya, karena penjelasannya akan sangat panjang, karena kita akan meresum kuliah dari pertemuan pertama sampai terakhir. Ya, kita coba akan refresh kembali bagaimana pertemuan pertama agar kita tidak lepas dari bahasan utama kuliah kita ya, karena memang nanti akan banyak sekali kecampuran dengan teori-teori perkembangan. Ini apa bedanya dengan psikologi perkembangan gitu. Nah, kita harus ingat kembali bahwa ketika kita mempelajari psikologi pendidikan, yang menspesialisasikan, mengkhususkan dalam memahami proses belajar dan mengajar di sebuah setting pendidikan. Jadi nanti kita akan lihat bahwa ternyata yang namanya proses belajar, mengajar dalam setting pendidikan secara psikologis itu sangat dipengaruhi oleh perkembangan individunya ya, baik perkembangan kognitif, perkembangan sosial, dan sebagainya. Nanti akan kita bahas. Oke, jadi kita mungkin ada yang bertanya ya, beberapa mahasiswa ada yang bertanya mungkin mengapa kok di dalam materi psikologi pendidikan kita banyak belajar terkait perkembangan ya, perkembangan peserta didik atau psikologi perkembangan. Jadi memang dalam kita memberikan layanan pendidikan, memberikan pengajaran pembelajaran kepada siswa, itu yang menjadi faktor utama yang perlu kita pertimbangkan itu adalah level usianya. Jadi kalau usia itu akan menentukan level pembelajaran yang pas buat anak itu modelnya seperti apa. Jadi dari segi usia kita bisa menentukan mana pembelajaran yang pas gitu ya. Tidak terlalu sulit, tidak terlalu sukar bagi anak pada level usia tertentu. Sehingga kalau pembelajarannya pas itu akan meminimalisir timbulnya stres gitu ya. Jadi mungkin ada anak yang karena pelajaran yang dia pelajari itu terlalu sulit, atau mungkin juga ada anak-anak yang mungkin juga merasa stres karena pelajaran yang dia dapat itu misalnya terlalu mudah gitu ya. Jadi anak refuse untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Anak menolak untuk mengikuti kegiatan pembelajaran karena dia menganggap dirinya udah bisa, karena ini sepele banget buat saya, kata dia gitu mungkin. Jadi usia itu sangat perlu kita pertimbangkan dalam memberikan pendidikan. Ini juga perlu dilihat juga gitu, kalau seandainya ada anak-anak yang mengalami kasus dalam pendidikan gitu ya, prestasi belajarnya rendah, prestasi akademiknya rendah, maka kita juga bisa melihat anak itu usianya pas tidak diberikan pelajaran yang pada level tersebut gitu. Jadi makanya kalau kita lihat di dalam sekolah awal, terutama di tingkat sekolah dasar, itu anak-anak yang ditentukan ya usia masuk sekolahnya mulai usia berapa gitu. Jadi anak-anak yang usianya rendah itu biasanya sebelum dia masuk sekolah itu dia perlu melakukan yang namanya tes kesiapan sekolah gitu. Apakah
dia secara usia walaupun belum pas, belum 7 tahun misalnya, apakah sudah matang atau belum walaupun usianya belum sampai 7 tahun, sehingga dia bisa mengikuti pembelajaran di tingkat SD. Nah, kemudian usia itu juga akan mempengaruhi perkembangan kognitif dan sosial. Tentunya kita lihat kalau perkembangan kognitif ini terkait juga dengan pertumbuhan otak gitu ya. Jadi karena otak itu dari usia 0 awal dari 0 gitu ya, dari janin sampai usia 13 tahunan gitu, 13 tahun 15 tahunan itu mengalami fase perkembangan gitu ya. Nanti dari fase koneksi antar dendrit, pengetahuan-pengetahuan baru didapat, itu nanti koneksi-koneksi antar dendrit di dalam otak akan semakin banyak gitu ya. Nanti akan ada yang sebagian dihapus, dipruning gitu, sehingga nanti otaknya itu sempurna, pertumbuhan otaknya itu koneksi antar dendritnya itu uh, sempurna gitu ya. Jadi yang hanya yang dibutuhkan saja gitu. Terus kemudian juga nanti ada bagian-bagian otak tertentu yang mengalami perkembangan gitu. Jadi sangat terkait sekali usia perkembangan kognitif gitu dengan nanti pendidikan gitu. Jadi beberapa kasus kesulitan belajar itu nanti kalau kita belajar lebih lanjut itu disebabkan karena uh, pertumbuhan otaknya yang tidak maksimal gitu ya. Jadi nanti ada intellectual disability, ada autisme, ada ADHD, ada disleksia, ada diskalkulia. Itu disebabkan karena pertumbuhan di bagian otak tidak sebagaimana anak-anak yang normal biasanya gitu, atau kondisi otaknya unik, berbeda dengan komposisi atau kondisi otak pada anak-anak normal. Itu nanti akan mempengaruhi pembelajaran anak di level sekolah. Lalu kemudian juga ada perkembangan sosial gitu. Perkembangan sosial juga nanti akan mempengaruhi bagaimana anak bisa beradaptasi di lingkungan sekolahnya, sehingga tentunya hal ini nanti akan mempengaruhi prestasi akademik anak di sekolah gitu ya. Jadi kalau ada anak-anak yang tidak mampu beradaptasi, sering menjadi korban bully, diejek teman-temannya, kemudian menjadi korban perundungan, korban bully, itu biasanya nanti akan mengakibatkan prestasi belajarnya tidak maksimal gitu. Sehingga faktor perkembangan sosial itu juga perlu menjadi pertimbangan dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak. Nah, perkembangan kognitif itu sudah banyak sekali yang dibahas pada beberapa diskusi kelompok sebelumnya gitu ya. Itu ada perkembangan kognitif Piaget, Piaget gitu. Terus ada perkembangan kognitif Vygotsky, terus ada teori pemrosesan informasi, dan banyak lain yang terkait dengan teori perkembangan kognitif yang mempengaruhi bidang pendidikan. Nah, beberapa waktu lalu sudah saya bahas juga gitu terkait teori Vygotsky dan Piaget, karena dua teori ini merupakan teori besar gitu ya yang menjadi landasan pendidikan di beberapa negara, terutama di Indonesia gitu. Jadi beberapa konsep pendidikan itu menggunakan teori dasar dari Vygotsky dan Piaget gitu. Jadi kalau Piaget itu menyumbang tahapan-tahapan pembelajaran. Kalau kelas 1 belajarnya apa? Matematikanya yang seperti apa? Kalau SMP belajar matematikanya seperti apa? Itu sumbangan dari teorinya Piaget. Lalu kemudian kita juga mengenal yang namanya pembelajaran. Ada pembelajaran yang aktif, student center learning gitu ya. Jadi siswa lebih aktif belajar gitu ya. Nah, itu juga sumbangan dari teorinya Vygotsky terkait perkembangan. Jadi kalau kita lihat aplikasi-aplikasi model pembelajaran, cara mengajar yang kita temui di saat ini gitu ya di Indonesia gitu, itu
didasarkan atas teori-teori dasar psikologi yang terkait dengan perkembangan kognitif anak. Terus nanti juga ada yang terkait teori social development ya, perkembangan sosial kognitif. Itu nanti kita coba akan bahas beberapa teori penting ya, karena memang sebagaimana sudah saya jelaskan, yang namanya kondisi sosial anak itu nanti akan mempengaruhi bagaimana anak beradaptasi di lingkungan sekolah, bagaimana anak menyerap pengetahuan di sekolah, itu juga nanti akan sangat berpengaruh. Oke ya, berikutnya terkait perkembangan bahasa ya. Nah, perkembangan bahasa ini sangat terkait sekali dengan pendidikan anak di sekolah, atau ketika anak mulai memasuki tahun-tahun awal akademik, ketika anak mulai bersekolah, maka penggunaan bahasa itu sangat masif gitu ya. Sangat bahkan sangat penting bagi kehidupan anak-anak di sekolah gitu. Bahasa itu merupakan jendela pendidikan gitu. Jadi mengapa demikian? Karena ketika proses belajar mengajar dalam proses akademik di sekolah, yang namanya membaca dan bahasa itu sangat sering digunakan. Contohnya yang paling penting itu adalah ketika ujian. Kalau anak tidak mengalami keterlambatan berbahasa, tidak mampu membaca, otomatis nilai akademiknya juga akan rendah. Karena yang namanya bahasa itu merupakan jendela pendidikan. Jadi bisa dibayangkan, ada anak sekolah tapi tidak bisa baca, ada anak sekolah tapi tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa. Anda bisa bayangkan apakah anak tersebut akan berhasil di sekolah atau tidak. Otomatis pasti anak tersebut akan mengalami kendala sangat banyak di sekolah. Nah, yang terkait bahasa itu ada dua hal ya. Yang pertama ada berbicara, mengekspresikan apa yang ada di dalam pikirannya, apa yang ada di dalam hatinya dengan berbicara menggunakan bahasa. Bisa baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa lainnya. Nah, ketika seseorang memiliki kemampuan berbicara, itu didapatkan secara informal. Artinya, tidak perlu masuk sekolah saja, anak-anak sudah bisa belajar berbicara. Contohnya ketika kita dulu waktu awal kali usia kelahiran, 2 sampai 3 tahun kita belajar bagaimana berbicara, mengungkapkan apa yang ada di pikiran kita, apa yang kita maui, itu tidak menggunakan sekolah gitu ya. Jadi diajari oleh orang tua beberapa macam kosakata, kita menyimpan, mengingatnya, kemudian akhirnya kita bisa berbicara dengan bahasa yang diajarkan oleh orang tua kita. Nah, ini proses pendidikannya menggunakan pendidikan yang informal. Lalu kemudian ada yang namanya membaca dan menulis. Nah, berbeda dengan berbicara. Kalau berbicara itu kan kita bisa belajar secara informal dengan orang tua, dengan ayah, dengan ibu gitu ya. Tapi kalau membaca dan menulis itu harus melalui pendidikan formal. Nah, biasanya kalau di Indonesia atau sebaiknya itu anak mulai diajarkan membaca dan menulis ketika sudah mulai memasuki usia sekolah dasar. 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun itu merupakan masa yang tepat bagi anak untuk belajar membaca dan menulis. Tetapi di beberapa sekolah itu pelajaran membaca kadang diajarkan lebih dini ya, bahkan sebelum anak mulai masuk sekolah gitu. Jadi ketika PIAUD itu anak-anak sudah mulai diajarkan membaca. Padahal beberapa konsep perkembangan menyarankan, sebagaimana teori perkembangan Piaget gitu, ini belum saatnya. Secara kognitif anak belum saatnya untuk belajar membaca. Tetapi karena memang dalam sistem pendidikan kita, kalau dulu itu kan di dalam seleksi sekolah dasar favorit, itu kan ada tugas anak itu disuruh menulis nama dan asal sekolahnya atau asal rumahnya. Ini sebetulnya bentuk tes dari SD tersebut untuk melihat apakah anak itu sudah memiliki kemampuan membaca dan tulis yang baik atau tidak.
Jadi caranya agak curang sebetulnya. Tidak ada tes tapi ditulis nama dan alamatnya gitu. Jadi ketahuan mana yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Di awal masuk sekolah dasar itu dianggap tidak layak masuk sekolah dasar, padahal kalau menurut perkembangan yang pas itu anak-anak diajari membaca ketika usia 7 sampai 9 tahun ya. Anda bisa cek kembali konsep perkembangan kognitif biasa pada fase-fase tersebut anak sudah masuk apa. Tapi sebetulnya bisa juga diajari membaca pada usia sebelum 7 tahun ya, via itu ya. Bisa ada anak yang berhasil membaca, tapi ada juga anak yang struggle, yang kesulitan memiliki kemampuan membaca karena memang otaknya mungkin perkembangannya berbeda dengan orang yang tadi bisa diajarin dengan membaca tadi. Nah, yang paling sering ditemui adalah kendala siswa yang mengalami perlambatan perkembangan berbahasa. Nanti ada anak-anak yang kemampuan berbahasa ekspresifnya itu lebih lambat dibandingkan anak-anak normal. Kemampuan berbahasa ekspresif seperti apa gitu ya. Jadi contohnya adalah ketika anak-anak mengungkapkan apa yang ada dalam dirinya, dalam hatinya gitu ya. Dia mengekspresikan apa yang ada dalam dirinya dengan bahasa, dengan cara bicara. Nah, beberapa orang yang GBE, gangguan berbahasa ekspresif, itu biasanya mengungkapkan katanya itu tidak jelas. Apa yang dia katakan kita tidak jelas. Bicaranya itu tidak bisa didengar oleh yang lawan bicaranya. Maksudnya nggak tahu. Entah cadel, entah terlalu cepat, entah pokoknya ketika dia berbicara apa yang dia ingin ungkapkan sulit ditangkap oleh lawan bicara. Ini namanya gangguan perkembangan berbahasa ekspresif. Lalu kemudian ada yang namanya nanti disleksia. Disleksia itu anak yang tidak mampu diajari membaca gitu. Teman-temannya kelas 1 SD, kelas 2 SD, kelas 3 SD udah bisa diajari membaca, tapi dia itu tidak bisa. Nah, ini contoh nanti juga ada anak-anak yang dia itu menulisnya itu tidak bisa gitu ya. Jadi menulisnya tuh acak-acakan sekali, nggak bisa dibaca, sulit dibaca oleh nah, orang-orang yang mengalami hal tersebut itu dinamakan sebagai disgrafia. Jadi orang-orang yang disgrafia itu sulit sekali menulis dengan baik dan benar gitu. Tulisannya kadang tidak bisa dipahami. Nah, kendala terkait perkembangan bahasa itu letaknya ada di otak manusia ya. Jadi jadi anak-anak yang mengalami keterlambatan perkembangan bahasa, dia memiliki struktur otak yang unik, yang berbeda dengan orang-orang lain yang normal gitu. Nanti misalnya contohnya kalau kita berbicara, ini bagian otak yang kita gunakan, yang hijau, merah, dan kuning. Yang hijau ini namanya broca, merah ini warnanya namanya Wernicke, dan yang kuning ini bagian occipito temporal. Nah, bagian ini kalau seandainya komposisinya berbeda, kalau normal kan yang seperti ini ya, birunya, hijaunya ada, merahnya ada, kuningnya ada gitu. Nah, kalau anak yang disleksia contohnya yang tidak bisa membaca, itu yang ada hanya hijaunya saja, merah kuningnya tidak nyala gitu. Hijaunya terlalu overaktivasi, sedangkan merah dan kuning, jadi merah dan kuning ini merupakan bagian yang tidak yang unik ya, yang pada anak disleksia tidak dimiliki. Nah, selalu ada timbul pertanyaan, apakah orang-orang yang mengalami kendala perkembangan bahasa harus selalu kita cap sebagai orang yang bodoh atau orang yang inteligensinya rendah? Nah, ini paling penting sekali dipahami oleh para guru gitu ya, bahwa yang namanya lambat perkembangan bahasanya atau kemampuan membacanya rendah dan kemampuan menulisnya buruk itu belum tentu mengindikasikan anak itu tidak cerdas. Karena beberapa orang dalam sejarah gitu ya, orang-orang yang pandai seperti Einstein, Thomas Alva Edison itu mengalami gangguan dalam belajar membaca gitu. Dia mengalami yang namanya disleksia. Kalau Anda lihat cek di YouTube
Kalau Anda cek di YouTube itu disleksi, Deddy Corbuzier itu juga mengaku katanya dia itu mengalami yang namanya disleksia. Coba Anda cek ya. Jadi Anda perlu garis bawahi di sini yang namanya orang yang mengalami keterlambatan perkembangan bahasa belum tentu bodoh. Nah, selanjutnya kita lihat juga dalam hal-hal yang bisa mempengaruhi proses pendidikan anak secara psikologis di sekolah itu adalah konteks sosialnya ya. Artinya otomatis gitu ya. Kalau orang belajar di sekolah, yang mempengaruhi itu tidak hanya perkembangan yang ada di dalam dirinya sendiri, di luar dirinya yang mempengaruhi, yaitu adalah lingkungannya gitu. Jadi dia berada di lingkungan mana, apakah di lingkungan yang bagus atau di lingkungan yang buruk, itu nanti akan mempengaruhi hasil dari pendidikan si anak tersebut. Oleh sebab itu kita bisa lihat fenomena ya, orang tua itu sangat ingin memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah yang favorit, yang dianggap bisa memberikan dampak positif bagi dia saat dia belajar di sekolah gitu, dan menghindari sekolah-sekolah yang mungkin nanti akan berdampak negatif bagi perkembangan pendidikan anak gitu. Nah, oleh sebab itu kita lihat bahwa memang benar yang namanya keberhasilan anak dididik gitu ya, keberhasilan pendidikan anak itu tidak tergantung dari kapasitas yang ada di dalam diri anak itu, tetapi tergantung juga dari lingkungannya gitu ya. Nah, yang membahas secara mendetail terkait konsep konteks sosial ini konteks sosial gitu ya, ini adalah yang seorang psikolog yang dinamakan Yuri Bronfenbrenner. Nah, sebagaimana yang sudah sudah dipresentasikan oleh kelompok, saya lupa kelompok berapa gitu ya, kelompok beberapa waktu lalu gitu, bahwa Yuri Bronfenbrenner itu dia punya teori yang sangat terkait dengan bahasa-bahasa di biologi ya, karena memang basic beliau itu S2 S1-nya kalau nggak salah biologi. Nah, S3-nya PhD-nya mungkin dia mengambil psikologi, sama seperti Jean Piaget itu beliau juga basicnya bukan dari psikologi ya, dari sarjana awalnya bukan psikologi tapi dari biologi. Makanya konsep-konsep asimilasi yang diutarakan Jean Piaget, asimilasi, akomodasi, itu adalah konsep-konsep yang biasa kita dengar di biologi. Nah, begitu pula dengan Yuri Bronfenbrenner, ada dia sebutkan terkait teori ekosistem. Nah, ekosistem kalau dalam bahasa biologi Anda bisa search di Google, itu adalah tempat ya, tempat di mana organisme, individu itu tinggal. Jadi organisme itu bisa bertahan hidup di sebuah tempat itu tergantung dari ekosistemnya. Nah, dia menerapkan teori tentang ekosistem gitu ya. Jadi kalau Anda pelajari ya, ini sebetulnya hampir mirip dengan ekosistem dalam istilah-istilah biologi gitu ya. Jadi tempat di mana organisme itu berada. Jadi kalau ekosistemnya itu pas, baik, benar, maka akan berkembang menjadi individu yang baik, pas, dan benar juga gitu. Tapi kalau ekosistemnya dia berada di ekosistem yang kurang pas, maka dia nanti akan berkembang sesuai dengan ekosistemnya gitu ya, menjadi tidak pas. Bahkan kalau ada ekosistemnya yang hilang, organisme itu bisa mati gitu ya. Contohnya misalnya pohon jagung di ekosistem tanah di Lampung misalnya. Nah, tiba-tiba ada yang namanya cacing itu nggak ada, habis semua cacing yang ada di Lampung misalnya, maka otomatis ekosistemnya akan terganggu, tumbuhan jagungnya akan mati. Ini contoh ya kalau dalam biologi seperti itu. Nah, begitu pula dengan manusia. Jadi yang namanya individu, jadi yang namanya keberhasilan pendidikan, orang itu berhasil jadi sarjana, jadi pintar, jadi ahli di bidang-bidang tertentu, itu tergantung dia tuh tidak hanya tergantung dari dirinya ya, tapi tergantung dia itu ada di ekosistem yang mana.
Kalau ekosistemnya mendukung, berarti dia mungkin akan sukses nantinya. Nah, kita lihat teori Yuri Bronfenbrenner, dia membagi ekosistem ini menjadi beberapa level ya. Yang pertama level individual, lalu nanti berikutnya ada mikrosistem, lalu berikutnya ada level mesosistem, terus nanti ada yang berikutnya ekosistem, dan yang terakhir ada makrosistem. Nah, dalam teori yang lain ini model ini. Nah, jadi sistem ekosistem ini, kalau kata Yuri Bronfenbrenner itu bertingkat gitu ya. Nah, ini kalau di dalam bukunya nanti ada juga yang paling luar itu adalah kronosistem. Ini namanya kronosistem ini. Ada individual, mikrosistem, mesosistem, ekosistem, dan makrosistem. Nah, individual itu adalah seperti jenis kelaminnya apa, usianya berapa, kesehatannya bagaimana. Nah, itu akan mempengaruhi ketika anak itu belajar, ketika anak itu memasuki dunia pendidikan. Jadi, anak itu berhasil atau tidak, itu ternyata ya tergantung dari individunya, dari si anak itu sendiri. Dia itu jenis kelaminnya apa, usianya berapa, status kesehatannya bagaimana, kondisi otaknya bagaimana gitu ya. Jadi tergantung dari individu yang pertama. Lalu berikutnya keberhasilan itu juga tergantung dari mikro. Nah, ini ada mesosistem, ada mikrosistem. Setelah hal individual gitu, ada mikrosistem yang akan mempengaruhi keberhasilan anak itu belajar di sekolah gitu ya. Proses pendidikan itu apakah berhasil atau tidak itu tergantung juga mikrosistemnya. Nah, dalam mikrosistem ini anak mulai berhubungan dengan orang lain atau bersosialisasi. Tetapi dalam mikrosistem ini jangkauannya tidak luas ya, jangkauannya hanya sempit saja. Jadi orang itu bertemu, bersosialisasi, belajar gitu dengan orang-orang di sekitarnya seperti keluarga, ayah ibunya, kakaknya, adiknya, pamannya mungkin gitu yang dia biasa temui sehari-hari gitu ya. Nah, lalu kemudian juga tentu aja sekolahnya juga nanti akan mempengaruhi juga gitu perkembangan anak selama tahun-tahun di sekolah. Kalau sekolahnya bagus, nanti anak akan berkembang menjadi anak yang terdidik secara bagus gitu. Kalau sekolahnya lingkungannya jelek, nanti ya anak juga akan Nah, jadi kalau sekolahnya jelek, nanti juga anaknya akan tidak baik ya hasil pendidikannya gitu. Oleh sebab itu, salah satu implementasinya gitu. Ya, oleh sebab itu di dalam sistem pendidikan kita di Kemendikbud gitu ya, itu ada yang namanya akreditasi sekolah. Status akreditasi ini membantu orang tua memutuskan anaknya itu mau ditempatkan di ekosistem yang mau seperti apa. Apakah akreditasinya yang A, yang B, yang C, yang D atau E. Nah, ini tentunya akan mempengaruhi proses pendidikan anak ya, karena yang mempengaruhi sebagaimana disebutkan oleh Yuri Bronfenbrenner itu tidak hanya individunya sendiri, tetapi pertama keluarganya, kemudian sekolahnya, lalu kemudian juga ada teman sebayanya, peers ya, teman sebayanya, terus tempat ibadahnya di gereja, di masjidnya, TPA-nya gitu, kemudian tempat kesehatannya, apakah mendukung kesehatan anak ini agar bisa berhasil belajar di sekolah atau tidak gitu. Nah, jadi ini yang dinamakan mikrosistem. Jadi sistem yang lebih rendah. Jadi sistem yang lebih tinggi dibandingkan sekedar individual, tetapi dia lingkungan sosial paling rendah ya, yang paling pertama ditemui oleh anak-anak gitu. Nah, berikutnya yang ke atas, level berikutnya ada mesosistem. Ini semakin keluar, semakin di luar gitu ya. Nah, mesosistem ini menghubungkan antara mikrosistem yang mikrosistem anak-anak dengan
ekosistem yang lebih luas. Ekosistemnya seperti misalnya tetangga, kan tadi ada jadi tetangga ini juga mempengaruhi bagaimana keluarga itu memandang sesuatu gitu ya. Terus kemudian ada social service, service sosial, ada industri, ada politis, ada media massa gitu. Para politisi ini juga mempengaruhi kita sebetulnya, mempengaruhi sistem pendidikan seorang anak gitu. Jadi bagaimana keputusan-keputusan politik misalnya dibuat akan mempengaruhi sekolah, misalnya pemberian kesehatan misalnya. Jadi kalau sistem politiknya baik, maka akan mendukung sekolah yang baik, kemudian fasilitas kesehatan yang baik, kemudian tempat-tempat ibadah yang baik yang menunjang pendidikan anak. Ya, jadi sistem terluar ini ya, jadi lingkungan sosial yang lebih luas. Jadi kalau ini kan cuma konteksnya paling berapa orang gitu ya, ketemu dengan beberapa orang family gitu ya, keluarga gitu, belum berapa jumlah orangnya. Di sekolah paling berapa jumlah orangnya. Nah, tapi kalau sudah masuk ke konteks yang lebih luas, nasional gitu, bagaimana industri butuhnya pekerja yang seperti apa, maka sekolah itu nanti akan mengikuti kurikulum yang dibutuhkan oleh industri. Sekolahnya nanti akan mengikuti kurikulum yang ditentukan oleh para politisi, anggota DPR gitu ya. Anggota DPR itu juga nanti akan mempengaruhi sistem sekolah. Model kurikulumnya apa? Contohnya adalah kita kurikulum berubah-ubah ya, dari kurikulum 3K13, kurikulum apa gitu, kurikulum A, kurikulum B, itu kan tergantung dari siapa menteri pendidikannya. Artinya sangat tergantung sekali dengan politiknya, vokal politik gitu. Social service juga akan mempengaruhi banyak hal. Terus media massa juga itu akan mempengaruhi hal-hal yang ada di mikrosistem ini. Bagaimana cara pandang keluarga, bagaimana cara pandang agama, bagaimana cara pandang teman sebayanya, sekolahnya, tempat sehat, kesehatannya, health service-nya, pelayanan kesehatannya, juga akan tergantung dengan bagaimana sebuah ekosistem yang lebih luas ini ya. Nah, yang terakhir itu adalah yang paling luas, itu adalah makrosistem. Ini adalah perilaku dan ideologi dari culture-nya. Jadi kalau orang Indonesia itu culture-nya seperti apa, budayanya seperti apa, ini akan mempengaruhi proses-proses yang ada di bawahnya gitu ya. Sekolahnya nanti akan bentuknya seperti apa, cara ngajarnya bagaimana, gurunya, sebagainya, itu tergantung dari budaya yang dianut di tempat tersebut gitu. Budaya Indonesia yang seperti apa, ideologinya apa, ideologi yang Pancasila yang seperti apa, itu nanti akan mempengaruhi semua sistem politik, kemudian sekolahnya, dan akhirnya akan mempengaruhi individu. Nah, inilah bagaimana secara konteks sosial individu itu belajar gitu ya. Di dalam dunia pendidikan yang mempengaruhi keberhasilan individu jadi orang hebat gitu, itu bukan individunya aja, tetapi banyak hal yang ada makrosistem, ekosistem, dan ekosistem. Jadi makanya kita lihat gitu ya, bisa kita lihat ya, beberapa penemu itu kok nggak ada yang dari orang Indonesia ya. Hadiah-hadiah Nobel itu tidak ada yang orang Indonesia, kebanyakan dari orang-orang luar negeri. Itu karena memang kita makrosistemnya itu masih negara yang berkembang ya, negara menengah gitu ya, menengah bawah lah, menengah berkembang. Jadi padahal kalau ada orang Indonesia yang kuliah di luar negeri itu bisa menghasilkan beberapa temuan yang diakui oleh luar negeri gitu ya. Karena secara individual kita sebetulnya nggak kalah dengan orang-orang yang ada di Eropa, Amerika, Arab Saudi, dan daerah-daerah lain gitu ya. Tetapi secara makrosistem, sistem politik kita, GDP kita, keuangan APBN kita itu sangat jauh tertinggal dibandingkan negara-negara maju. Sehingga akhirnya kalau orangnya baik sekalipun, karena kita ada di dalam sistem yang begini gitu ya, maka sulit mengalahkan orang-orang dari Eropa, Amerika yang langganan biasa meraih hadiah Nobel, menjadi penemu-penemu hebat ya, karena mereka ada di ekosistem yang berbeda dengan kita gitu. Jadi beberapa individu di Indonesia, makanya kalau kuliah di luar negeri itu biasanya mereka membawa hal-hal baru gitu ya, yang lebih maju dibandingkan apa yang ada di dalam negeri. Oke, sekarang kita masuk ke tahap
perkembangan sosial dari Erikson. Jadi kalau tadi Yuri Bronfenbrenner menjelaskan bagaimana kalau seorang individu itu berada dalam suatu ekosistem gitu ya. Bagaimana ekosistem itu mempengaruhi individu. Bagaimana ekosistem itu mempengaruhi pendidikan seorang individu. Nah, sekarang kita akan melihat teori Erikson. Dia akan menjelaskan bagaimana seorang individu itu mengembangkan keterampilan sosial. Ketika ia bertemu dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, ini membutuhkan keterampilan yang dinamakan sebagai keterampilan sosial. Nah, tiap Erikson membagi menjadi 8 tahapan ya. 8 tahapan ini punya fase krisis masing-masing. Nah, fase krisis ini dinamakan psikologikal psikososial krisis. Artinya pada tahapan-tahapan tertentu dari 8 tahapan ini punya fase krisisnya masing-masing, di mana seorang individu itu punya yang namanya titik poin, titik balik gitu ya, titik balik. Ada tantangan versus kalau dia bisa melawan tantangan tersebut, maka dia akan berhasil untuk meraih kemampuan sosial pada tahap itu. Oke, lanjut ya. Kita lihat ada 8 ya fase krisis itu, dari usia first year pertama kali lahir dia sampai usia 60 tahun. Kita akan belajar yang ini saja. Kita akan kasih perhatian pada usia-usia sekolah ya, karena nanti Anda kan menjadi guru BK pada usia anak seperti ini gitu ya. Nah, untuk yang lain mungkin Anda bisa baca gitu ya, fase-fase krisis ini maksudnya apa gitu. Nah, terus kemudian pada usia 6 sampai 6 sampai pubertas 13 tahunan gitu ya, 12 tahun 13 tahun, itu anak punya namanya fase krisis industri versus inferiority. Nah, industri versus inferiority ini basic virtunya adalah kompetensi. Jadi individu mengembangkan kompetensi, kemampuannya untuk bersosialisasi dengan orang lain. Jadi anak-anak pada usia ini itu mengembangkan apakah dia mampu produktif gitu ya, produktif menyelesaikan tugas-tugas kuliah sendiri, tugas-tugas sekolah sendiri, pokoknya dia produktif. Versus inferiority itu fase dimana anak itu inferior, jadi orang yang itu ya, industri versus inferiority. Jadi inferior versus industri, apakah dalam mengembangkan kompetensi dalam menjalin hubungan sosial. Lalu berikutnya usia 10 sampai 12 tahun itu fase-fase SMP, SMA gitu. Itu mengembangkan yang namanya identity versus identity confusion. Jadi ini di sini ada yang namanya self esteem, mengembangkan citra dirinya. Siapa saya menurut saya? Siapa saya kalau saya lihat dari orang lain gitu ya. Jadi ada dua pandangan dalam mengembangkan identitasnya. Jadi si individu mengembangkan identitas berdasarkan pemahaman dirinya tentang siapa dirinya tersebut. Oh, saya ini anak pintar, oh saya ini anak bodoh, oh saya ini anak baik, oh saya ini anak nakal, dan sebagainya. Dia mengembangkan fase identity versus identity confusion pada usia 10 sampai 20 tahun, fase-fase pubertas gitu. Ini fase-fase yang sangat penting gitu ya, karena biasanya anak-anak kenakalan itu muncul pada usia remaja, makanya disebut kenakalan remaja pada fase identity versus identity confusion gitu. Nah, anak-anak yang biasa dicap nakal oleh gurunya, dicap nakal oleh temannya, dia memandang orang lain memandang dia nakal, maka dia akan mengembangkan, dia bisa jadi mengembangkan, oh saya itu orang nakal, atau dia bisa mengembangkan identitas, oh saya itu tidak nakal kok gitu, saya sebetulnya baik tapi orang lain memandang saya nakal. Nah, tergantung dia akan mencitrakan dirinya seperti apa, akan menghargai dirinya seperti apa. Nah, ini yang dinamakan sebagai self esteem. Bagaimana seorang itu melihat dirinya sendiri gitu. Kalau sering dibully, oh kamu bodoh, kamu nggak bisa, biasanya mengembangkan sikap inferior, apa namanya, oh saya itu orangnya nggak bisaan, oh saya itu orangnya bodoh. Oh, jadi ketika dia ingin apa namanya mengambil sebuah tantangan, dia nggak berhasil, dia nggak
nggak berani ya, karena dia merasa dirinya itu nggak bisa atau nggak mungkin akan berhasil kalau mengambil tantangan tersebut gitu. Nah ini fase-fase penting pada usia SMP sampai usia SMA gitu, dan biasanya muncul yang namanya kenakalan remaja gitu ya. Ini perlu diperhatikan jadi oleh para guru bimbingan konseling khususnya, terutama pada fase-fase SMP dan SMA. Kita membantu anak-anak itu untuk mengidentifikasi dirinya, mencitrakan dirinya sebagai orang-orang yang sebetulnya punya kemampuan, orang-orang yang positif, orang-orang yang mampu, orang-orang yang pandai, orang-orang yang tidak nakal, orang-orang yang baik, orang-orang yang positif lainnya gitu. Jadi kita bantu individu untuk mengembangkan sikap itu ya, karena dalam ini akan mempengaruhi prestasi akademiknya di sekolah nanti gitu. Jadi proses pendidikannya itu sangat berpengaruh, sangat terpengaruh oleh bagaimana individu mengembangkan keterampilan sosialnya ini gitu. Kalau dia mampu mengidentifikasi dirinya secara positif, kemungkinan prestasi akademiknya juga akan ikutan positif gitu. Ya, nanti untuk yang lebih jelas Anda bisa baca bukunya Santrok. Oke, lalu berikutnya ini terkait tahapan pemrosesan informasi. Jadi ini juga penting karena kita perlu mengetahui gitu ya. Kalau dalam fase pendidikan, proses belajar di sekolah gitu, fase-fase proses akademik, bagaimana sih individu itu mengembangkan pengetahuannya? Bagaimana individu menilai ya bagaimana individu memahami suatu pelajaran, terus bagaimana individu itu belajar. Nah, kita lihat jadi setiap individu itu memperoleh pengetahuan baru, itu kita namakan sebagai informasi-informasi baru. Itu proses cara menyimpannya itu seperti yang digambarkan dalam teori pemrosesan informasi ini. Jadi ada pertama, informasi itu masuk, ada datang, guru ngomong ngajar, terus kemudian ditanggapi oleh indera sensornya, ada telinga, ada mata gitu ya. Bagaimana apa yang disampaikan oleh gurunya masuk ke matanya atau masuk ke telinganya apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah, ini dinamakan sebagai proses persepsi. Nah, dalam proses persepsi ini tentu ada hal yang paling penting, ini adalah perhatian gitu ya. Jadi kalau ada gurunya ngajar, individu tidak ada perhatian, maka incoming information ini tidak akan ditangkap oleh sensory memorinya. Ya, jadi kalau tidak ada perhatian, maka informasi yang datang ya lewat, tidak didengar, tidak masuk ke dalam telinga, tidak masuk ke mata. Tetapi kalau dia memperhatikan apa yang diucapkan, apa yang dipaparkan oleh gurunya, maka informasi tersebut masuk ke dalam indera sensorinya, ingatan sensori pertamanya itu. Nah, kalau dia tidak perhatikan, maka otomatis informasi yang masuk itu akan hilang, tidak akan masuk ke diproses ke sampai sini gitu ya, akan hilang di sini. Gitu. Nah, ketika sudah masuk ke dalam sensori memori ini, ingatan sensori ini, kemudian dipersepsi oleh individu, ada yang namanya selective attention. Jadi, dia memilih-milih mana informasi yang patut diperhatikan, mana informasi yang udah lewat aja, nggak usah perlu diperhatikan. Informasi yang dia pilih, dia anggap perlu diperhatikan, maka nanti akan masuk ke dalam short term memory, ingatan jangka pendek. Nah, ingatan jangka pendek ini nanti ada kalau di bagian otak itu ada di prefrontal cortex yang mengatur perilaku inhibisi gitu ya. Nanti ingatan short term memory, ingatan jangka pendek ini banyak sekali berkaitan dengan bagaimana kita memproses informasi yang sudah kita seleksi secara awal. Nah, di sini kita juga bisa akan langsung merespon
dari informasi yang coming ini, yang mendatang ini, apa respon yang perlu kita berikan, itu bisa langsung respon, atau kita coding, kita masukkan ke dalam penyimpanan yang dinamakan ingatan jangka panjang, long term memory. Jadi kalau ingatan yang masuk ke dalam ingatan jangka pendek ini dikodekan, dimasukkan ke dalam penyimpanan di dalam hard disk yang paling ujung, maka masuk ke dalam long term memory. Tetapi kalau tidak dikodekan, tidak diekstrak filenya, itu akan hilang, tidak akan sampai tersimpan di ingatan jangka panjang gitu. Nah, inilah nanti proses ketika dia akan dikeluarkan, informasi-informasi yang sudah disimpan akan dikeluarkan, maka akan ditampilkan, dimasukkan, dikirim ke ingatan jangka pendek, lalu digunakan untuk merespon apa yang ditanyakan oleh gurunya, apa yang ditanyakan saat ujian, dan sebagainya. Nah, nanti dalam bukunya Santrok itu juga dijelaskan bagaimana beberapa macam sistem, beberapa macam cara, bagaimana cara agar ingatan itu, agar informasi itu bisa nyangkut di dalam ingatan jangka panjang kita. Kemudian bagaimana agar kita bisa mudah mengingat informasi-informasi penting yang masuk ke dalam sistem kognisi kita. Nah, ini namanya beginilah tahapan sebuah informasi, sebuah pengetahuan itu diproses di dalam sistem kognisi seorang. Ini tahapannya seperti ini.